Bahas tentang kalimat efektif. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Yang kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri 8, yaitu yang pertama itu 1. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. 2. Menggunakan variasi struktur kalimat. Yang ketiga, memiliki unsur penting atau pokok minimal untuk SP. Yang keempat, taat terhadap tata aturan ejaan. Yang keempat, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang kelima, menggunakan diksi yang tepat. Yang keenam, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang ketujuh, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Dan yang terakhir itu, melakukan penekanan ide pokok. Kita masuk ke syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif terdiri atas 9, yaitu yang pertama itu adalah kelogisan. Kalimat yang dikatakan kelogisan memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalimat fasih dan aktif harus jelas. Yang kedua, subjek dan keterangan harus jelas. Yang ketiga, pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Yang keempat, induk kalimat dan anak kalimat harus jelas, yang tidak ganda. Yang terakhir itu, predikat tidak didahului katanya. Syarat yang kedua adalah kepararelan. Predikat kalimat jemuk harus paralel. Artinya, jika kata kerja, maka harus kata kerja semuanya. Sedangkan jika kata benda, maka harus kata benda semuanya. Itu ketegasan. Ciri-cirinya yaitu 1. Unsur-unsur yang ditunjukkan diletakkan di awal kalimat. Yang kedua, membuat urutan yang logis. Syarat yang keempat yaitu kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasinya. Ciri-ciri syarat ini yaitu kita dapat menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Yang ketiga, menghindarkan kesinoniman kata dalam kalimat. Syarat yang kelima yaitu ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Ciri-cirinya yaitu pemakaian kata harus tepat. Yang kedua, kata berpasangan harus sesuai. Yang ketiga, menghindari peniadaan preposisi. Syarat yang selanjutnya adalah kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Syarat yang ketujuh yaitu kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Seperti 1 itu, kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek, agen verbal, atau aspek verbal pasien. Yang ketiga, di antara predikat kata kerja dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Syarat yang ke-8 yaitu kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel agar kalimat terlihat rapi. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel
Syarat yang kedelapan yaitu kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel. Agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama, kesejajaran dalam kalimat sangatlah diperlukan. Kita sekarang masuk ke syarat yang terakhir, yaitu keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa. Dalam syarat keharmonisan ini diperlukan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan apa dan dalam keadaan bagaimana subjek. Predikat dapat juga berupa sifat, situasi, ciri-ciri, dan jati diri subjek. Kita masuk ke objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat, sedangkan keterangan yaitu bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian yang lainnya. Sekarang kita masuk ke penerapan kalimat efektif. Penerapan kalimat efektif terbagi atas 7. Yang pertama itu kalimat efektif dan penerapan EYD. Yang kedua itu kalimat efektif dan pilihan kata. Yang ketiga, kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Yang keempat, kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang kelima, kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Yang keenam, kalimat efektif dan penghematan kata. Dan yang terakhir itu adalah kalimat efektif dan variasi struktur. Baiklah, kita akan membahas yang pertama itu adalah kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan, kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama diri atau pribadi, dan keilmuan. Baiklah, kita akan membahas yang kedua. Kita akan membahas tentang kalimat efektif dan pilihan kata diksi. Baiklah, yang kedua kita akan membahas kalimat efektif dan pilihan kata atau diksi. Diksi adalah pemilihan atau pemilihan dan penempatan kata ketika seseorang sedang berbahasa. Kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Kata yang bersinonim ialah kata yang bentuknya berbeda namun maknanya serupa. Dalam membangun kalimat efektif harus digunakan kata yang tepat. Baiklah, kita masuk ke kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta keterangan atau pelengkap. Sedangkan kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Sekarang kita akan bahas tentang kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Kesejajaran atau paralelisme di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Demikian juga kata benda, kata kerja, dan kata sifat disejarkan dengan kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Sekarang kita masuk ke kalimat efektif dan penekanan ide pokok.
Kalimat efektif dan penekanan ide pokok terdiri atas 3. Yang pertama itu posisi kata dalam kalimat, yang kedua isi kata dalam kalimat, dan yang ketiga yaitu pengulangan kata. Baiklah, kita masuk sekarang ke kalimat efektif dan penghematan kata. Kalimat efektif dan penghematan kata terdiri atas 2, yaitu pengulangan unsur kalimat, yang kedua penggunaan hiponimi. Contoh dari pengulangan unsur kalimat yaitu hadirin serentak berdiri begitu mereka mengetahui mempelai memasuki ruangan. Hadirin serentak berdiri begitu mereka mengetahui mempelai memasuki ruangan. Sedangkan contoh dari penggunaan hiponimi yaitu rumah penduduk di kota itu terang benderang oleh cahayanya. Ciri-ciri dari variasi panjang pendek kalimat yaitu 1. Kalimat yang pendek belum tentu mencerminkan kalimat yang baik atau yang efektif. Yang kedua, kalimat yang panjang pun belum tentu selalu rumit dan tidak efektif. Kalimat yang panjang pun karena ada yang diungkapkan cukup banyak dan perlu rinci dan lebih efektif. Yang ketiga, dalam suatu tulisan, keduanya dapat dipadukan untuk menghindari kejenuhan pembaca. Ciri-ciri dari pemilihan jenis kalimat yaitu 1. Variasi kalimat dapat dilakukan juga dengan memanfaatkan berbagai jenis kalimat yang ada. Yang kedua, ada 3 jenis macam kalimat yaitu kalimat berita, tanya, dan kalimat perintah. Yang ketiga itu dengan variasi kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah akan menyegarkan tulisan. Ciri-ciri pemilihan bentuk aktif dan pasif. Yang pertama, kalimat aktif apabila subjeknya melakukan suatu perbuatan. Yang kedua, umumnya predikat kalimat aktif berupa kata kerja yang berawalan me, ber, dan ada pula yang tidak menggunakan awalan. Yang ketiga, kalimat pasif apabila subjek kalimat tersebut tidak berperan sebagai pelaku tetapi sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Yang keempat itu, karya ilmiah umumnya cenderung menggunakan kalimat pasif untuk lebih menunjukkan hasil dari suatu perbuatan daripada pelakunya. Yang kelima itu yaitu kalimat pasif dapat berciri predikatnya menggunakan imbuhan di dan imbuhan ter.